Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Permana Putra, NIM 18 19 10 20 10 76 dari Praktikum Mesin Listrik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah saya dapat selama satu semester eh, pada praktikum mesin listrik ini. Pada praktikum mesin listrik sendiri ini terdapat 6 bab yang kita pelajari. Untuk yang bab pertama yaitu mengenai trafo satu fasa, di mana kita melakukan tes dengan menggunakan rangkaian short circuit dan open circuit. Lalu untuk yang bab 2 masih sama, yaitu trafo satu fasa dengan uji load test. Lalu untuk bab 3, bagaimana cara kita untuk mengetahui polaritas dari sebuah trafo. Lalu bab 4, kerja paralel dari sebuah trafo. Yang bab 5 sendiri itu pengujian mesin DC. Lalu untuk yang terakhir bab 6 itu starting motor induksi, yaitu dengan rangkaian start dan delta. Oke, yang pertama yaitu bab 1 yaitu tentang trafo satu fasa dengan uji load test. Dengan uji short circuit dan open circuit. Tujuan dari praktikum sendiri itu menjelaskan cara kerja dari trafo, lalu menghitung parameter dan rugi-rugi trafo satu fasa. Apa sih sebenarnya trafo itu? Trafo sendiri itu merupakan perangkat listrik yang dapat mengubah level tegangan. Di sini trafo itu ada dua, yaitu ada step up dan juga ada trafo step down. Step up sendiri itu yaitu untuk menaikkan sebuah level tegangan. Lalu untuk step down sendiri itu untuk menurunkan level tegangan. Jadi di sini yang dimaksud dari mengubah dari level tegangan yaitu menaikkan atau menurunkan sebuah tegangan dari sebuah trafo. Lalu prinsip kerja dari trafo sendiri. Prinsip kerja dari trafo yaitu ketika kumparan primer dihubungkan pada sebuah sumber tegangan AC, perubahan arus listrik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet yang berubah. Medan magnet yang berubah ini diperkuat oleh adanya inti besi dan diantarkan ke kumparan sekunder. Sehingga pada ujung kumparan sekunder akan timbul gaya gerak listrik induksi. Transformator sendiri itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kumparan primer, lalu kumparan sekunder, dan juga inti trafo. Pada praktikum kali ini kita menggunakan trafo dengan spesifikasi yaitu 220 volt, sedangkan sisi tegangan rendahnya dengan parameter 48 volt dengan rating 500 volt ampere. Pada rangkaian short circuit sendiri itu, bagaimana pada rangkaian tersebut kita mengukur sebuah tegangan di bagian kuaran dari trafo itu sendiri, yaitu dengan ketika tegangan yang digunakan itu rangkaian short circuit itu volt ampere langsung disambungkan pada kumparan sekunder dari sebuah trafo. Untuk yang open circuit, lalu yang untuk short circuit sendiri itu pada kumparan sekunder dari trafo itu dihubungkan menggunakan probe. Lalu selanjutnya yaitu yang kedua yaitu load test. Untuk load test sendiri itu ketika keluaran dari kumparan sekunder dari transformator itu sendiri dihubungkan kepada beban. Di sini beban yang digunakan ada dua, yaitu beban jenis resistif dan juga beban jenis beban dari induktif. Dari induktif sendiri itu kita menggunakan VR untuk mengatur tegangan
keluaran dari transformatornya itu sendiri. Ketika kita menggunakan beban yang besar, maka nilai arus yang dihasilkan itu juga besar. Dan sebaliknya, jika menggunakan beban yang kecil, itu arusnya kecil dan tegangannya yang besar, kayak gitu. Lalu polaritas trafo. Polaritas trafo sendiri di sini ada dua, yaitu ada trafo aditif dan juga subtraktif. Cara mengetahui trafo itu subtraktif atau aditif sendiri itu dengan cara kita mengukur tegangan pada kumparan primer, lalu tegangan pada kumparan sekunder, lalu pada kumparan pada inti transformatornya sendiri. Apabila tegangan pada kumparan primer itu lebih besar, maka bisa disebut polaritas trafo tersebut itu adalah subtraktif. Dan jika pada inti besi itu yang lebih besar, maka trafo tersebut polaritasnya yaitu aditif. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 4 yaitu kerja paralel dari trafo satu fasa. Di sini ada 5 syarat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan sebuah trafo. Untuk yang pertama, perbandingan tegangan atau angka transformasi harus sama dan rating tegangan trafo sebaiknya juga sama. Lalu untuk yang kedua, polaritas dari trafo sebaiknya juga sama. Apabila trafo yang digunakan untuk trafo 1 itu yang digunakan polaritasnya aditif, untuk trafo 2 juga digunakan aditif. Begitu juga apabila trafo 1 yang digunakan subtraktif, untuk yang trafo 2 juga digunakan subtraktif. Lalu untuk yang ketiga yaitu impedansi per unitnya juga harus sama. Impedansi di sini yaitu tahanan yang ada pada kumparan trafo itu sendiri. Apabila impedansi dari dua trafo ini berbeda, maka arus yang dihasilkan nanti juga akan berbeda. Lalu yang keempat yaitu rating frekuensinya juga harus sama. Jika rating frekuensinya ini tidak sama, walaupun trafo tersebut memiliki impedansi yang ekuivalen, ketika dioperasikan pada rating frekuensi masing-masing, trafo tersebut akan menghasilkan nilai impedansi ekuivalen yang berbeda ketika dioperasikan. Lalu untuk yang kelima yaitu rasio reaktasinya dan resistansinya ekuivalen dari trafo yang dioperasikan paralel sebaiknya juga sama. Lalu untuk yang bab 5 yaitu pengujian mesin DC. Di sini mesin DC yang digunakan untuk praktikum kemarin itu ada motor DC dan juga generator DC. Yang digunakan untuk praktikum kemarin yaitu dengan rangkaian seri 1, seri 1 2, lalu menggunakan rangkaian motor DC SAN 3 dan SAN 34. Untuk yang dihasilkan kemarin itu pada uji yang tidak menggunakan beban, itu nilai arus pada rangkaian SAN itu lebih besar yang dihasilkan. Lalu untuk rugi-rugi daya sendiri pada rangkaian mesin DC SAN itu lebih besar dibandingkan pada seri. Karena di sini untuk tahanan dari SAN sendiri itu relatif besar sekali dibandingkan dengan yang seri. Lalu yang terakhir yaitu pengujian metode starting stall delta untuk motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa sendiri merupakan
motor arus bolak-balik yang paling banyak digunakan untuk keperluan dalam kelangsungan proses suatu industri. Di sini terdapat dua konfigurasi, yaitu ada belitan star dan juga belitan delta. Dari hasil praktikum kemarin, kita menggunakan motor DC dengan spesifikasinya yaitu 220/380, sehingga untuk motor DC sendiri itu sebaiknya digunakan dengan menggunakan rangkaian star terlebih dahulu. Karena apabila menggunakan rangkaian delta, maka motor DC tersebut dapat rusak atau bisa terbakar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.